محمد رسول الله. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala bi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Wa qala Allah ta'ala bi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa ilal ladzina amanu wa 'amilus solihati wattawassaw bil haqq wattawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Jamaah rahimakumullah. Pertama-tama marilah khotib mengajak kepada diri pribadi dan hadirin sekalian, marilah kita tidak jemu-jemunya dan tidak bosan-bosannya selalu memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah, kenikmatan yang kita tidak akan pernah mampu menghitung-hitungnya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan masih banyak lagi yang Allah telah berikan kepada kita hingga detik ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan, terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, serta para pengikut-pengikut setianya hingga di akhir zaman. Selaku khotib, saya pun mengajak diri pribadi dan jamaah rahimakumullah, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, yaitu menjalankan apa yang menjadi perintah-perintah Allah serta menjauhi apa yang menjadi larangan-larangannya, kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun. Karena kita semua paham, setidaknya 1 pekan sekali diingatkan bahwa yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa, bukan karena hartanya, rupanya, jabatannya, dan sebagainya. Itulah pesan pertama yang ingin khotib sampaikan. Kemudian yang kedua, jamaah rahimakumullah, tentu kita semua sudah sangat akrab dengan kata silaturahmi atau silaturahim. Kata yang diadopsi dalam bahasa Arab, yang diadopsi dari bahasa Arab. Silaturahim sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan budaya kita. Silaturahim tidak sekedar bersentuh tangan, saling berjabat dan memohon maaf. Juga tidak cukup hanya saling berkunjung, berbincang-bincang secukupnya, kemudian pulang ke rumah masing-masing. Silaturahim semacam ini belumlah dikatakan silaturahim yang efektif dan produktif. Sesama umat Islam sudah seharusnya membina silaturahim yang efektif dan produktif. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disebut bersilaturahim itu bukanlah seseorang yang membalas kunjungan atau pemberian, melainkan bersilaturahim itu ialah menyambungkan apa yang telah putus. Hadis riwayat Bukhari. Jadi silaturahim yang efektif dan produktif adalah silaturahim yang berhasil membawa seluas-luasnya manfaat bagi sesama umat manusia. Nah, dalam rangka membina tali silaturahim yang efektif dan produktif,
setidaknya ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu ta'aruf atau saling mengenal. Dalam surat Al-Hujurat ayat 13 telah diterangkan secara jelas mengenai ta'aruf ini. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'aruf. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hai sekalian manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan seorang laki-laki dan perempuan, juga menciptakan berbagai bangsa-bangsa dan suku-suku supaya mereka saling kenal mengenal. Ta'aruf memang sudah tidak asing lagi di Indonesia, dan ta'aruf seringkali dikaitkan pada sebuah proses mengenal sebelum melamar calon pasangan secara Islami. Meski benar, namun ta'aruf tidak sebatas pada berkenalan dalam pernikahan. Ta'aruf atau saling mengenal juga perlu bagi sesama muslim maupun muslimat, bahkan antar sesama manusia meski berbeda suku, agama, dan berbeda bangsanya. Apalagi dengan sesama umat Islam, maka harus lebih banyak saling mengenal satu sama lain. Apalagi dikatakan bahwa hakikatnya kita semua muslim adalah saudara, saudara seiman, meski lintas suku, bangsa, dan negara. Tahap yang kedua yaitu tafahum atau paham atau kenal lebih dekat, kenal lebih jauh. Setelah saling mengenal, selanjutnya adalah tahapan saling memahami satu dengan yang lain secara lebih mendalam, mengetahui kelebihan dan kekurangan serta karakter masing-masing. Pada tahapan ini, seseorang memahami dan memaklumi kekurangan, seraya berusaha menutupi aib jika ada, bahkan berupaya ikut memperbaikinya. Juga menghormati kelebihannya, seraya memetik hikmah dan manfaat yang bisa diambil untuk kebaikan bersama. Maka dengan saling memahami, kaum muslimin akan terhindar dari sebab-sebab yang mampu menimbulkan perpecahan, kebencian, dan permusuhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, serta janganlah berbantah-bantahan yang akan mengakibatkan kalian menjadi gentar dan hilang kekuatan kalian. Surat Al-Anfal ayat 46. Kemudian tahap yang ketiga adalah ta'awun atau saling menolong. Ta'awun berarti saling membantu, saling menolong, dan saling bekerja sama. Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri, sehingga membutuhkan bantuan dari orang lain. Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia perlu bantuan dari orang lain dengan saling menolong dan saling bekerja sama. Sebagaimana surat Al-Maidah ayat 2. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Tolong menolong dalam segala aspek kehidupan, baik dari aspek atau bidang sosial, ekonomi, bahkan aspek yang lebih jauh dalam rangka mengerjakan kebaikan dan takwa. Tidak melakukan kegiatan tolong-menolong dalam berbuat dosa seperti korupsi, manipulasi, atau kejahatan lain yang membawa pada kerusakan di muka bumi. Jamaah rahimakumullah, dengan menerjemahkan makna silaturahim
hingga pada tahapan saling bekerja sama dan saling menolong inilah barangkali sering disebutkan bahwa silaturahim akan menambah rezeki, di samping menambah ilmu, menambah umur, dan menambah sedulur, dan menjadikannya silaturahim itu silaturahim yang efektif dan produktif. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an. Rasulullah bersabda, siapa yang suka rezekinya dilapangkan dan dipanjangkan usianya, maka sambungkanlah hubungan silaturahimnya. Tahukah kalian tentang sesuatu yang paling cepat mendatangkan kebaikan maupun keburukan? Sesuatu yang paling cepat mendatangkan kebaikan adalah balasan atau pahala orang yang berbuat kebaikan dan menghubungkan tali silaturahim. Sedangkan yang paling cepat mendatangkan keburukan ialah balasan atau siksaan bagi orang yang berbuat jahat dan yang memutuskan tali silaturahim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Seorang sahabat yang bernama Abu Afwa pernah berkisah. Ketika itu kata Abu Afwa, kami berkumpul dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di suatu majelis. Tiba-tiba beliau bersabda, jangan duduk bersamaku hari ini orang yang memutuskan tali silaturahim. Setelah itu ada seorang pemuda berdiri dan meninggalkan majelis. Rupanya sudah lama ia memendam permusuhan dengan bibinya. Ia segera meminta maaf kepada bibinya tersebut dan bibinya pun memaafkannya. Ia pun kembali ke majelis Rasulullah SAW dengan hati yang lapang. Jamaah Jumat rahimakumullah. Bagaimana mungkin hidup kita akan tenang kalau di dalam hati masih tersimpan kebencian dan rasa permusuhan? Mari kita perhatikan seandainya di keluarga kita, kaum yang paling kecil di masyarakat, bila di dalamnya ada beberapa orang saja yang sudah tidak saling tegur sapa, saling menjauhi, apalagi kalau di belakang sudah saling memfitnah, maka rahmat Allah akan dijauhkan dari rumah tersebut. Dalam skala yang lebih luas, dalam lingkup masyarakat atau negara, bila di dalamnya sudah ada kelompok yang saling jegal, saling fitnah, atau saling menjatuhkan, maka dikhawatirkan masyarakat atau bangsa tersebut akan semakin jauh dari rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bisa kita pahami kenapa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak mentoleransi sekecil apapun perbuatan yang bisa menimbulkan perpecahan dan permusuhan. Untuk itulah pentingnya menyambung tali silaturahim dan menjaga persaudaraan dengan membina silaturahim yang efektif dan produktif. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun bersabda, yang artinya, berhati-hatilah kalian terhadap prasangka, sebab prasangka itu sedusta-dustanya cerita. Jangan pula menyelidiki, memata-matai dan menjerumuskan orang lain, dan janganlah saling menghasut, saling membenci, dan saling membelakangi. Jadilah kalian sebagai hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Saudara sekalian, sidang Jumat rahimakumullah. Silaturahim adalah kunci terbukanya rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dengan terhubungnya silaturahim, maka ukhuwah Islamiyah akan terjalin dengan baik. Ini sangat penting, sebab bagaimanapun besarnya jumlah umat Islam, sama sekali tidak ada artinya bila di dalamnya tidak ada persatuan dan kerjasama untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Laksana buih di lautan yang mudah diombang-ambingkan oleh gelombang. Marilah kita jalin dan bina silaturahim yang produktif dengan memperbanyak sebanyak-banyaknya teman yang saling mengenal, teman yang saling memahami, dan akhirnya teman yang saling bekerja sama dan saling menolong dalam kebaikan di berbagai aspek kehidupan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu huwa rabbur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.
Innal hamdalillah hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimakumullah, sekali lagi khotib mengingatkan, marilah kita jaga, setidaknya pertahankan iman dan takwa kita. Jaga dan perkuat tali silaturahim. Bahkan kita perluas dan kita bina silaturahim dengan memperbanyak kawan, memperbanyak teman yang saling kenal, saling memahami dan saling tolong-menolong, khususnya dalam hal kebaikan. Mudah-mudahan ini salah satu bekal kita untuk menuju kepada derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita akhiri khutbah singkat ini dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang mampu menjadi pemersatu, bukan menjadi pemecah belah, menjadi tali pengikat silaturahim sesama anak bangsa, sesama umat Islam, apapun suku, agama, dan rasnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alina fi sakaratil maut wa najjata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ya Allah ya Aziz ya Ghaffar, hada du'auna wastajib lana kama wa'adana innaka la tukhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. لا إله إلا الله محمد رسول الله.